ngeri. Nilai yang harus Anies tebus demi sebuah ambisi adalah nyawa wartawan. Logika Anies ini berlawanan dengan logika kebanyakan orang waras. Di dalam situasi COVID-19 yang katanya genting itu, Anies malah mengumpulkan wartawan dan jurnalis ke balai kota agar mereka bisa membawa berita ke portal media berita baik secara online ataupun cetak. RIP logika. Ada yang aneh di dalam perkumpulan massa. Matinya logika seorang gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di hadapan umum. Si pencari muka yang begitu mahir bertata-kata ini, melantunkan kata-katanya yang begitu palsu. Kamera para jurnalis menghadap ke arah Anies dan jajaran yang bertanggung jawab. Semua mereka tertib, berjarak 1 meter dengan yang lain, ada yang 1,5 meter. Tapi tak disangka-sangka, ada yang berani memfoto dari sudut pandang yang lain. Entah foto diambil oleh siapa, tapi angelnya sangat jelas. Sudut pandang yang sangat mempertontonkan kemunafikan. Kemunafikan seorang pemimpin yang menang karena SARA. Anies ini tidak serius dalam menghadapi coronavirus ini. Dia terlihat sedang mengejar target ribuan. Bahkan katanya menurut simulasi, ada 6.000 orang yang akan terpapar virus corona di Jakarta. Bayangkan, dia yang menyebut itu. Orang ini kelihatannya sedang menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang ia sudah sebut. Ketika jajaran pemerintah pusat mempertontonkan perlawanan terhadap COVID, Anies malah terlihat seolah mengundang dan memberikan karpet merah kepada COVID-19 di balai kota. Saya tidak ingin berprasangka buruk. Akan tetapi, melihat dari tindakan Anies mengumpulkan massa yang banyak, yakni para jurnalis dan wartawan di balai kota yang berdesak-desakan untuk memamerkan kata-katanya yang nyaris nyundul langit berikut kebodohan-kebodohannya. Jangan salahkan jika COVID tersenyum di balai kota. Penumpukan massa tidak terjadi di pinggir jalan dan daerah-daerah red zone COVID-19. Tapi penumpukan massa terjadi di tempat yang paling dianggap sebagai pusat informasi dan pusat perlawanan terhadap COVID-19. Seharusnya balai kota yang menjadi pusat komando dalam memerangi COVID-19 jadi tempat penyebaran. Begitulah musuh bekerja. Musuh tidak bekerja untuk menghalau serangan terhadap COVID-19 dan menghancurkan tentara dari luar. Musuh yang berbahaya, justru adalah musuh dalam selimut. Ternyata orang adalah musuh dalam selimut. Sahabat baik dari COVID-19. Strategi serupa sebetulnya sudah pernah dikerjakan oleh pendukung Anies dalam Pilkada Jakarta beberapa tahun silam. Mereka mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya di hari Jumat. Lalu ceramah Jumat pun dibelokkan dari pemahaman kepada kebenaran, menjadi mobilisasi massa, pengujaran kebencian. Strategi ini pun dikerjakan lagi di balai kota. Balai kota menjadi tempat penularan virus COVID-19. Tidak belajar dari rumah ibadat yang ada di kebun jeruk atau di klaster Lembang. Harusnya Anies tahu, bahwa pengumpulan massa ini akan meningkatkan berkali-kali lipat potensi local transmission, alias penularan intra-daerah. Serang jantung pertahanan. Harga sebuah ambisi 2024 dibayar dengan taruhan nyawa wartawan. Para survivor COVID-19, yang bergejala sedang sampai berat, tentu paling tahu akan kebodohan ini. Kesaksian mereka yang berhasil sembuh, bukan kesaksian yang mengenakan. Beberapa pasien dalam masa terendahnya di dalam mengalami COVID. Ada yang sampai bernafas, hanya terasa mentok di leher dan tidak sampai ke paru-paru. Kesakitan semacam itu adalah kesakitan yang amat sangat tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Karena apa RNA COVID-19 sendiri diselubungi oleh lemak. Jadi bayangkan jika COVID masuk ke dalam paru-paru dan saluran pernafasan, betapa sulitnya udara masuk. Paru-paru tidak berfungsi dengan baik. Itulah mungkin yang diharapkan oleh Anies kepada para wartawan yang bertumpuk. Saya tidak berharap yang buruk-buruk, tapi kalau terjadi, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin di DKI, suaranya harusnya bisa didengar. Harusnya dia bisa memberikan arahan kepada wartawan untuk menjaga jarak. Tapi demi sebuah pencitraan, lagi-lagi nilai tukar sebuah pencitraan Anies terlalu mahal jika harus mengorbankan kesehatan dan nyawa wartawan yang berpotensi terkena COVID-19. Memang waktu masuk balai kota, mereka melakukan screening. Tapi tahukah Anda bahwa screening termometer dan bilik disinfektan itu tidak pernah menghilangkan potensi karier?
Tidak, hanya meminimalkan. Tetap jaga jaraklah yang menjadi tindakan paling benar dikerjakan. Dan apa yang dikerjakan Anies? Dia membiarkan wartawan dan jurnalis berpotensi terkena COVID. Semoga saja tidak ada yang positif COVID setelah itu. Cukup di kebun jeruk dan Lembang saja. Begitulah COVID-COVID.